Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat saya, Bapak Mr. Q, Pak Kadari, Bakom, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Jajaran. Saya hadir di sini didampingi oleh Pak Sekjen Kemendagri, Bapak Tomsi, yang juga lah sekretaris untuk Satgas. Saya sebagai Kasatgas Percepatan Rehab dan Rekon untuk pemulihan pasca bencana Sumatera di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang dibentuk pada Januari ya. Kemudian didampingi oleh Kapusko Bapak Wahyu, kemudian Pusko Nasional, juga ada Pak bagian media dari Pusko Bapak Kasto Srisnaga, juga Kapuspen Kemendagri yang bagian media juga nih beliau. Selamat datang Pak Fadullah, Wagub Aceh, berkenan bergabung sebelah Pak Tomsi. Kemudian ada juga Brigjen TNI Andre Julian, beliau juga yang tergabung dalam Pusko. Nah, di Pusko kita ini gabungan dari ada kementerian lembaga, ada PIC-nya, ya, tiap minggu mereka rapat. Person in charge dari setiap kementerian lembaga 32 yang tergabung dalam KL Satgas ini, termasuk TNI. Kemudian, kalau sekalian, saya terima kasih banyak kepada Kabakom yang beri kesempatan pada saya untuk mengupdate, dan saya kira ini yang perlu supaya kita bisa memberikan informasi dan publik mengetahui apa perkembangan yang terjadi yang kita lakukan dalam rangka percepatan pemulihan bencana Sumatera. Kita tahu, saya ingin setback sedikit aja, kalau enggak kita setiap menyampaikan perkembangan paling bagus itu adalah before and after. Comparison itu adalah salah satu teknik untuk bisa membaca tentang progres. Setback ke pada saat tahun 2025, 24, 25, 26, 2 November kita mengalami musibah Jadi inilah gambaran pada waktu bencana kita, dan saya melihat dari data ini, jujur saya merasa ini salah satu bencana yang terluas di Indonesia. Kita lihat datanya ya, itu yang displacement, terjadinya pengungsian, masyarakat yang berpindah terdampak karena bencana ini, itu jumlahnya 2.107.941 orang. Bayangkan, jutaan orang. Separuh negara Singapura nih. Jumlah provinsi 3. Jarang-jarang ada bencana 3 provinsi. Jumlah kabupaten kota terdampak 53. Gak main-main nih. Pernah nggak kita ngalamin 53 kabupaten kota terdampak dalam satu bencana? Kayaknya zaman modern kayaknya hampir nggak ada ya, sejak Indonesia merdeka. Kemudian jumlah desa yang terdampak 4.533. Fasilitas pendidikan yang rusak, baik ringan, sedang, berat, 4.922. Jumlah fasilitas kesehatan yang rusak 954. Ini update yang terakhir, bukan yang pada waktu kejadian. Setelah itu ketemu lagi di dalam daerah terpencil. Fasilitas ibadah 1.593. Ngurus satu aja udah sulit kita.
Jembatan yang terdampak 1193, entah dia jebol, ambrol, atau jatuh yang seperti jembatan Enang-Enang, nanti saya akan bahas sendiri, yang di Benar Meriah yang viral itu. Jalan yang terdampak baik pusat daerah totalnya 2.485, bisa dibayangkan nggak? Ruas jalan. Fasilitas umum 1.300, entah taman, tempat bermain dan lain-lain. Dan yang wafat dari data yang terakhir 4 Agustus kami rekap 1.207. Ini lebih tinggi malah dari waktu pertama kali bencana diklaim 604. Yang hilang 138. Nah itulah, belum lagi rumah, saya sampaikan itu. Rumahnya bukan 1.000-2.000. Rumah yang rusak itu per data 4 Agustus kita, karena dia nyusul 184.149. Jumlah yang rusaknya ringan 95.000, oke lah. Rumah yang sedang 43.000 sekian. Yang rusak berat atau hilang, longsor, hancur, nggak bisa dipakai lagi, 45.222. Nah saya ingin menyampaikan data ini penting untuk kita tidak menyederhanakan masalah. Tapi ini magnitudenya luar biasa. Dan bagi saya sendiri pribadi, sebagai mantan polisi, pernah jadi Kapolres, Kapolda, Kapolri, jadi Menteri Dalam Negeri. Jujur saya dalam karir saya belum pernah saya mengalami peristiwa bencana yang seluas ini. Pernah saya Kapolri menangani waktu gempa bumi, longsor, tsunami di Palu, satu kota. Pernah di Lombok saya tangani juga itu bersama dengan unsur lain, tapi tidak seluas ini. Kemudian ya ada juga kita ketemu di banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara yang lalu. Saya datang ke sana, enggak seluas ini saya saksikan. Kemudian juga sama kemarin kita mengalami bencana banjir longsor di Cilacap, Banjarnegara, di Bandung Barat, satu hamparan. Yang ini enggak scatter di mana-mana. Nah, kalau kita melihat dari awal, Bapak Presiden langsung mengambil alih, menugaskan seluruh kementerian lembaga untuk mengeroyok rame-rame daerah ini. Pengerahan pasukan luar biasa. TNI Polri puluhan ribu. 92.198 total. Semua unsur yang diberangkatkan. Dan kemudian seluruh alutsista kita, alat persenjataan, saya ulangi, alat peralatan helikopter, kapal, jumlahnya semua ada lengkap itu. Semua dikerahkan all out oleh beliau. Beliau bahkan menambah, berlangsung memberikan bantuan kepada semua kabupaten kota yang terdampak yang saat itu November ya, anggarannya udah tipis mereka. Maka dibantulah semua kabupaten kota yang terdampak itu, saya ingat betul 2 miliar awalnya itu. 2 miliar dulu, totalnya 268 miliar gitu. Ya, 55 daerah dibantu oleh beliau. Dan saya juga mengapresiasi Pemda-Pemda, karena ada beberapa Pemda yang memberikan bantuan juga dari luar kota, dari tiga daerah di luar daerah ini. Ada yang dari Jawa Tengah, dari DKI, dari Jawa Barat, Jawa Timur. Solidaritas antar daerah totalnya 66 miliar. Itu sangat berarti. Dan kemudian Bapak Presiden mengambil keputusan
untuk memberikan anggaran tambahan keuangan daerah kepada seluruh 3 provinsi, terdampak nggak terdampak semua diberikan 10,6 triliun Pemda. Itu pembagiannya. Yang untuk wilayah Sumatera Barat 2,6 triliun ya. 2,6 triliun. Provinsi, kabupaten, kota. Sumatera Utara 6,3 triliun. Kenapa tadinya dipotong banyak dia, dikembalikan lagi uangnya. Yang pemotongan pengurangan transfer keuangan daerah, TKD istilahnya. 6, sekian triliun. Aceh juga 1,4 itu ya. Betul ya? 1,6, mohon maaf saya dari jauh nggak kelihatan. 1,6 triliun dibagikan baik untuk provinsi, kabupaten, kota terdampak, totalnya 10,6. Itu bulan Januari diberikan. Tujuannya apa? Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah-daerah agar bergerak juga. Di samping KL semua bergerak. Nah, dalam evaluasi kita saat itu dan saat sekarang, ya, dari kita lihat slide nomor 5, di Sumatera Barat itu ada 19 total kabupaten kota. Jumlah yang terdampak 16, 3 enggak. Yang sudah mendekati normal, artinya berfungsi semua kegiatan, nanti akan saya jelaskan, mohon maaf mungkin saya perlu waktu 1 jam nih. Itu karena ini dampaknya luas, nggak bisa sederhanakan. Itu ada 13 sudah normal, dan kemudian mendekati normal itu artinya masih ada sedikit masalah. 1, Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar. Dan kemudian yang memerlukan atensi khusus, artinya masih harus terus kita genjot ini di Sumatera Barat, itu adalah di Kabupaten Agam, Padang Pariaman. Di Sumatera Utara yang ada 33 kabupaten kota yang terdampak 19. 14 lain nggak terdampak, tapi uang diberikan juga oleh Bapak Presiden. Luar biasa baiknya beliau. Dan kemudian yang sudah mendekati normal dari 19 itu 16. Dalam catatan kita yang mendekati normal artinya masih ada sedikit-sedikit masalah, ya. Itu 1, yaitu Tapanuli Selatan. Itu pun saya tahu diberikan anggaran oleh Bapak Presiden 250 miliar lebih tambahannya. Lumayan, makanya dia bisa bergerak. Agak berani bupatinya Gus Irawan. Kemudian yang masih kami terus atensi dan kami kroyok itu ada 2 Sumatera Utara, yaitu Tapanuli Selatan, ya, saya ulangi, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Yang paling berat Tapanuli Tengah. Kalau ditanya mana yang paling berat di Sumatera Barat, saya bilang Agam, Tanah Datar. Kalau di Sumatera Utara udah tembak langsung Tapanuli Tengah problemnya. Nah, kalau di Aceh itu ada 23 kabupaten kota yang terdampak 18. Seperti kota Banda Aceh nggak terdampak. Aceh besar terdampak sedikit lah. Nah, yang sudah dikatakan normal itu ada 10. Yang mendekati normal artinya masih ada masalah. Bener meriah. Saya datang kira-kira 3 minggu lalu ke sana, Bener meriah, yang dimana ada jembatan Enang-Enang itu. Kemudian yang mendekati, saya ulangi, yang masih perlu atensi khusus di Aceh lebih banyak, jauh 7. Saya memberikan perhatian yang nomor 1 sekali bagi saya adalah Aceh Tamiang, karena satu-satunya pemerintahan yang kabupatennya nggak jalan sama sekali. Yang lain tuh semua bergerak, provinsinya, kabupatennya, semua beraktivitas. Yang terdampak masyarakatnya. Kalau ini enggak, kantor kabupaten semuanya tertutup lumpur sampai 3-4 meter. Sehingga saya kerahkan hampir 3.000 siswa IPDN, termasuk yang dilantik Bapak Presiden kemarin, itu adalah gelombang pertama mereka.
ada 1204 itu. Jadi kan hanya khusus membersihkan dan menghidupkan kembali pemerintahan. Bagaimana mau ngurusin rakyat kalau kantornya sendiri nggak jalan? Baju aja saya harus belikan mereka, pakai anggaran Kemendagri. Baju seragam yang coklat-coklat itu nggak ada, hanya pakaian di badan. Sekarang alhamdulillah sudah normal semua. Ya, pemerintahnya udah jalan. Kalau pemerintahnya udah jalan, dia bisa mikir rakyat gitu. Nah kemudian yang lain daerah yang di Aceh itu adalah Aceh Timur, kemudian Aceh Utara, ini yang daerah lowlandnya Biren, Pidijaya. Nah di Highland ada 3 yang saya berikan atensi khusus, Aceh Tengah, kemudian Gayo Luas, di samping tadi Benar Meriah. Nah ini sampai sekarang kita bekerja. Ada beberapa, saya membuat indikator. Apakah suatu daerah itu dapat dikatakan pulih atau tidak? Kehidupan pemerintah masyarakatnya. Itu indikator yang saya buat. Satu adalah di bidang pemerintahan. Itu nomor 1 bagi saya. Berjalan enggak pemerintahannya? Kalau nggak jalan ya nggak mungkin dia ngurusin rakyatnya. Autopilot. Kalau ada pemerintahnya berjalan, dia bisa ngurusin. Kemudian yang kedua adalah fasilitas kesehatan. Ini kritikal bagi saya. Harus duluan untuk ngurusin yang korban, luka, meninggal, dan lain-lain. Sakit. Pembelajaran. Sekolah-sekolah, apakah sudah mulai jalan atau tidak? Penting. Karena kalau nggak jalan, gimana anak-anak, adik-adik kita? Ya. Ini masalah investasi bangsa. Kemudian akses darat, apakah bergerak atau jalan atau tidak? Jalan, jembatan. Kemudian ekonomi bergerak atau tidak? Pasar misalnya, warung, kafe, toko, rumah ibadah, apakah berfungsi atau tidak? Itu kritikal juga, sensitif itu. Karena ini menyangkut masalah keagamaan. Kemudian hal-hal yang mendasar lainnya yang penting menjadi kebutuhan dasar masyarakat. SPBU, bensin, BBM, kritikal, listrik, kritikal, air minum, internet, gas LPG, itu semua yang paling penting sekali. Kemudian yang juga melihat normalisasi sungai. Karena sungai kalau seandainya macet, banjir lagi. Kemudian sawah yang terdampak. Ini penting, lumbung pangan. Perikanan, terutama tambak udang, tambak ikan. Ini penting, kehidupan masyarakat dan pangan juga. Kemudian baru, apakah korban pengungsi sudah ditangani atau enggak? Yang wafat apa diberi santunan, bantuan untuk rumah yang rusak, ringan, sedang, berat. Ada uang lauk pauk, jaminan hidup namanya 15.000 per orang per hari. Ada uang untuk isi hunian rumah, bantuan 3 juta rupiah. Kemudian ada stimulan ekonomi agar dia bangkit ekonominya 5 juta. Ini juga kita atensi. Kemudian baru pembangunan huntara sementara. Jangan sampai masyarakat tinggal di tenda. Tadi kan 2 juta itu tinggal di tenda tadinya. Bayangkan nggak kira-kira 2 juta orang tinggal di tenda. Kemudian dana tunggu hunian bagi yang nggak mau tinggal di huntara, hunian sementara, diberikan dana tunggu hunian, dia sewa atau di rumah keluarga. Diberikan juga kepada mereka 600.000 per bulan sama 3 bulan langsung. Kemudian pembangunan permanen rumah itu hunian tetap baik oleh BNPB maupun Kementerian PKP. Nah, yang terakhir indikator bagi saya adalah lumpur. Karena ini yang di Highland
problemnya itu adalah longsor, banjir, mengikis sungai-sungai, aliran sungai, bahkan merubah aliran sungai, menghancurkan jalan dan jembatan, dan juga longsor. Karena di daerah, misalnya di daerah hampir sama, saya melihat di Sumatera Barat, Sumatera Utara, tanahnya tanah lempung rata-rata, yang mudah sekali erosi. Tapi kalau yang di Aceh, dataran tinggi Gayo, itu karena ada gunung berapi, jadi dia tanahnya strukturnya berpasir. Di satu sisi sangat subur sekali untuk kopi dan lain-lain, itu sangat luar biasa. Saya ke sana suburnya, apa aja ditanam, duren juga banyak. Tapi sebaliknya kalau kena hujan air tergerus dan berat gunungan. Nah, saya melihat satu-satu slide-nya, kita lihat sekilas saja. Yang warna hijau artinya sudah tertangani dengan baik untuk variabel indikator-indikator yang sebelah kiri itu yang saya bacakan tadi. Kalau yang kuning itu artinya masih ada masalah, hasil cek lapangan ini. Nah, yang artinya kalau kita melihat dari gambar ini hanya untuk membantu aja, yang paling banyak kuning-kuningnya itu bermasalah, paling berat. Yang kuningnya sedikit oke. Yang sudah hijau itu normal betul. Ini yang di Sumatera Barat. Saya sampaikan tadi 16, 13 normal, 1 mendekati normal, 2 Padang Pariaman, tanah datar dan Agam. Itu masih perlu atensi. Kemudian Sumatera Utara yang kena 19 itu dari 33, 16 itu hijau. Kita lihat 16 hijau semua indikatornya, artinya bagus sudah. Ini membuat ini juga bukan kami sendiri nih, cek lapangan, Zoom meeting berkali-kali dengan para kepala daerahnya. Udah benar belum? Belum. Jalan udah benar. Pasar bagaimana? Satu-satu itu. Ini rapatnya bisa dari pagi sampai malam ini untuk satu provinsi aja. Mohon maaf. Nih. Sehingga bisa menghasilkan gambar ini. Dari sini ketahuan yang kuning-kuning masalah. Apalagi ada bintang merahnya di atasnya segitiga. Ya, seperti Sumatera Utara, sudahlah. Tapoli Tengah, Tapoli Utara. Yang perlu atensi lain Tapoli Selatan. Nah, yang di Aceh seperti inilah gambarnya. Kita lihat gambar-gambar yang banyak merah-merahnya itu di atasnya itu, kolom atas 7. Satunya mendekati itulah Benar Meriah. Yang 7, 2 di Highland, Gayo Luas dan Aceh Tengah. Kemudian yang di lowlandnya itu adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Pidijaya. Saya hafal banget karena sering sana bolak-balik sama Pak Wagub, Pak Dekfat ini. Nah, kemudian Bapak Presiden begitu membentuk Satgas Januari, kita langsung bekerja. Yang saya genjot pertama kali adalah anggaran dari Pemda-Pemda dulu. Kalian kalau dapat 10,6 triliun, buat rencana kegiatan mau apa, dan bergerak dan kita awasi. Tidak perlu dibahas di DPRD, ntar panjang lagi. Yang buat surat edaran, kepala daerah menentukan langsung. Cukup memberitahu uangnya buat apa, tapi kita awasi. DPRD saya minta awasi. Dan kemudian KL semua bergerak. Pak Presiden menugaskan sendiri khusus jembatan. Jembatan yang tanggung itu dibuat oleh Kasatgasnya Pak Maruli Simanjuntak Jenderal. Itu KSAD. Sampai hari ini bekerja. Dan saya apresiasi, datanya juga ada nanti. Kemudian yang lain KL semua bergerak dengan anggaran regulernya yang direfocusing. PU direfocusing. Kementerian Pertanian refocusing anggarannya dari anggaran reguler demi bencana ini. Saya memberikan apresiasi, Menkes juga demikian. Nah, saya ingin membahas satu persatu progresnya. Halaman 11. Variabel pertama adalah pemerintahan. Pemerintahan alhamdulillah yang satu problem hanya tadinya Aceh Tamiang, sekarang sudah green. Artinya sudah berjalan langsung, berjalan lancar.
sudah berfungsi, sudah ada apel, rapat, dan lain-lain. Saya udah berkali-kali datang ke sana. Pak Dekfat mungkin 2 hari yang lalu, Pak Wagub ke sana. Kemudian artinya sudah kita lihat situ ada 100% udah ya. Ini ada sudah provinsinya ada 100%, kabupaten kota 100%, kecamatan tadi banyak yang terdampak. Tadi datanya sudah saya sampaikan di awal. Ya, saya sharing juga nih. Paparan ini kita sharing kopinya. Kecamatan, nah memang ada problem di desa dan kelurahan. Ada desa-desa yang belum berjalan lancar karena memang hancur, terseret dan lain-lain. Datanya ada di mana-mananya. Ya, tapi inilah progres. Memang nggak bisa saya sampaikan ini sekali lagi. Mungkin saya akan ulang-ulang. Saya nggak maksud untuk membela diri atau mencari excuse, ya, alasan. Jujur aja nih, luasnya dampak ini memerlukan waktu. Tidak bisa diselesaikan waktu setahun aja. Apalagi hanya kita kan masuk bulan 9 sekarang dari November Agustus ini. Dalam waktu 9 bulan nggak mungkin semuanya total, nggak bisa. Saya jamin nggak akan bisa. Ini bukan satu hamparan. Kita masuk ke Aceh Utara, kotanya Loksukon nggak masalah. Begitu kita masuk ke dalam, ketemu namanya daerah Longkop, kayu bertumpuk, kemudian rumah-rumah hancur, listrik roboh semua, sekolahnya ditimpa kayu. Kita temukan begitu sampai ke dalam-dalam. Ada juga nggak ada masalah. Ada juga kalau kita makin ke dalam makin banyak masalah lagi. Dan tempatnya terpencil-pencil lagi. Nah kemudian lanjut kita indikator berikutnya. Ini kesehatan. Saya jujur memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Menkes, Pak Budi. Saya hormat. Kenapa? Karena saya tahu dia turun sendiri langsung dan membentuk relawan ratusan berangkat ke sana. Dan itu membuat dan menggunakan anggaran reguler. Yang anggaran dari rencana induk dari Kementerian Keuangan Bappenas belum turun, dia udah gunakan sendiri, selesaikan. Dan ini rumah sakit yang terdampak 87, ya, sudah 80% terdampak dari 130, sudah beroperasional semua, 100% semua nih, RSUD. Puskesmas sudah 100% operasional. Puskesmas pembantu hanya tinggal di Sumut, ada dari 1993, 97 sudah operasi, jadi ada lebih kurang kira-kira 6 lah yang belum. Ini yang lagi dikerjakan beliau. Tapi sudah beroperasi. Nah, yang tinggal 6 ini saja. Datanya pun ada di mana. Dan ini sekarang digenjot oleh Pak Menkes. Saya hormat karena sudah hampir sarana prasarana rumah sakit ini berfungsi. Sekarang beliau sudah dapat anggaran baru. Beliau akan genjot disempurnakan lebih baik lagi. Data lengkapnya saya nggak bacakan nanti lamaan. Bisa sampai sore kita. Ini saya sharing aja. Ini data umum aja, data detailnya silakan dicek itu. Lanjut. Pendidikan, nggak tanggung-tanggung saya jumlahnya 4.922 yang terdampak. Nih ya. Yang sudah kembali ke sekolah asal 4.834. Yang kelas darurat kita akuin, memang ada kelas darurat karena mereka artinya di gedung, dipakai gedung-gedung yang ada punya pemerintah. Nggak ideal untuk sekolah, tapi ya yang penting jalan dulu. 63 di tenda, iya betul masih ada tenda. Ini kenapa? Umumnya sekolah yang di tenda ini umumnya yang betul-betul hancur, terbawa hanyut di pinggir sungai. Jadi kita harus perlu tanah untuk relokasi, dan setelah itu mencari tanah juga kadang-kadang nggak susah, nggak mudah. Nah ini yang masih ada 17. Satu mungkin yang viral itu ada di daerah Kayu Luas.
Gayo Luas. Tapi saya sudah komunikasi dengan Bupati Gayo Luas, sudah siapkan tanah. Sepanjang tanahnya ada, Mendikdasmen langsung akan membangunkan. Ada yang menumpang ini ke sekolah lain yang ada, tapi jangan lupa yang sudah kembali normal 4.834, yang viral yang 17. Ya saya nggak mengatakan 17 itu nggak penting, tapi ya sebagai imbangan balance juga dengan cepat 4.834 juga sudah bisa dilakukan revitalisasi. Kalau di pembelajaran semuanya 100%, tapi di daerah yang tenda, yang darurat, ya tentu belum ideal. Nah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Dikdasmen yang menangani ini sudah melakukan kerjasama untuk revitalisasi 3.149. Ada yang lagi dalam proses. Dan ini anggaran yang digunakan, ini kita lihat sudah yang sudah kerjasama itu 3 triliun lebih. 3 triliun lebih ini. Total penyalurannya 2,9 triliun. Yang rusak berat itu 265, ini 265. Ini 225 ini 17 itu di tenda. Yaitu kira yang perlu relokasi 97. Tapi ada 80 sudah ada tanahnya sedang dibangun, yang 17 belum, jujur. Nah kemudian kita lanjut. Ya ini nggak apa-apa. Ini sampai detail untuk Aceh itu berapa anggarannya yang sudah disalur, apa nama itu, nilai bantuan salurnya 63 miliar ini dari dana refocusing. Nanti saya akan sampaikan dana yang sudah dikeluarkan Kemendikdasmen awal bulan Juli. Itu akan membuat percepatan akan lebih speednya akan kencang lagi. Yang ini sumut 419 juta baru kemarin yang di nilai bantuannya nomor 12 dan juga yang di Sumatera Barat. Nah, ada yang sesuai kelola dan ini diberikan kepada sekolah. Ada juga kerjasama dengan TNI AD. Baik, kita lanjutkan. Madrasah perguruan tinggi agama ini Menteri Agama, bagian dari Satgas yang ngerjakan ini. Ini yang terdampak jumlahnya sekian, 72, udah nerima bantuan 325. Belum dapat bantuan untuk 47. Nanti akan saya jelaskan kenapa belum. Ini masih gunakan anggaran refocusingnya Menteri Agama. Saya hormat dengan Profesor Nazarudin. Dari anggaran yang sudah ada, di regulernya dialokasikan untuk Aceh dan Sumatera atau Sumatera Barat. Tapi kemarin sudah turun anggarannya untuk Menteri Agama. Nanti kita tampilkan. Ini akan lebih cepat lagi. Madrasah dan lain-lain, ya. Ada 13 madrasah yang perlu relokasi, datanya ada lengkap kita. Yang sudah tersalurkan anggarannya sebanyak 17 miliar untuk guru dan tenaga pendidik. Bantuan sarana, bantuan mahasiswa dan lain-lain sudah disalurkan. Total alokasi dari anggarannya sendiri di kurang baru 8 miliar. Tapi nanti ada anggaran yang besar, totalnya Dikdasmen Kementerian Agama juga ratusan miliar. Nanti saya ada datanya. Lanjut. Nah ini jalan paling penting juga. Alhamdulillah jalan nasional sudah berfungsi 100%. Baik Aceh, ini paling jumlahnya nggak main-main. Jadi kalau ada yang komplain, tolonglah. Satu mungkin masalah, mungkin kita belum tertangani karena jumlahnya masif sekali. Jalan nasionalnya 107. Aceh 46, 30 di Sumut, Sumbar 31. Jalan nasional yang sudah fungsional semua ada 107 sudah fungsional semua. Artinya sudah bisa dilalui. Yang jalan daerah ini 2.421. Yang baru yang sudah diperbaiki 2291. Artinya masih ada 200, hampir 200.
jalan daerah. Nah kalau jalan daerahnya nyerah, APBD-nya, kabupaten kotanya, ya terpaksa diambil alih oleh PU. Itu. Jembatan nasional, ini totalnya 43, 43-nya sudah berfungsi. Meskipun ada yang temporer, ada yang pakai beli, pakai Aramco, yang lain. Jembatan daerah ini kita akui, jembatan daerah itu 1184 yang baru selesai dikerjakan 821, 69%. Masih ada 31% atau mendekati hampir 200-an lebih jembatan yang belum tersentuh. Sekali lagi bukannya nggak mau nyentuh, sedemikian masifnya maka perlu skala prioritas. Inilah contoh-contohnya ya, jembatan yang sudah terbangun. Ada yang belum. Lanjut. Nah ini saya mengucapkan terima kasih banyak jujur kepada TNI, pada Bapak Presiden yang menugaskan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli sampai hari ini nggak pernah berhenti. Sudah membangun jembatan Beli 75, Amco 221, jembatan Beli 124, totalnya 420 jembatan dibangun. Bayangin 9 bulan 420 jembatan dibangun. Memang ada rincian Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, semua lengkap. Lanjut. Polri juga bergerak. Saya memberikan apresiasi kepada Polri. Di Aceh dari 26 unit 25 tinggal satu lagi belum. Sumut semuanya sudah. Sumbar dari 18 12 sudah tinggal 6 lagi jembatan. Kita jembatan Beli, Amco, apalagi jembatan gantung untuk dari TNI luar biasa. TNI AD. Lanjut. Nah ini pasar. Pasar ini tanggung jawabnya Menteri Perdagangan dalam struktur Satgas. Di Aceh itu udah dari 127, 114 sudah operasional. Masih ada 13 yang belum, rusak berat. Kemudian di Sumut 57 tinggal satu yang belum. Kenapa? Karena terpencil. Rusak berat dan terpencil. Jalannya habis. Kemudian Sumbar alhamdulillah 26 pasar kena, semua ada 100%. Itulah progresnya. Lanjut. Ini untuk UMKM, restoran, kafe, warung dan lain-lain di Aceh 88,89% sudah bergerak jalan. Dan ini data dari Menteri UMKM Pak Maman. Timnya tuh. Di Sumut sudah 94%. Di Sumatera Barat sudah 100%. Kafe, warung, restoran yang terdampak. Datanya yang belum terdampak, yang terdampak mana aja ini ada di sini. Oke. Kemudian lanjut. Rumah ibadah. Yang terdampak 1593. Aceh 918, Sumut 5, ada gereja juga, Sumbar 104 yang sudah beroperasi, jumlahnya 1562, yang belum 31. Ini 31 tentu kita berikan atensi. Rincian datanya ada. Anggarannya pun sudah dikeluarkan oleh Menteri Agama, meskipun dari reguler. Lanjut. Nah ini BBM alhamdulillah semua SPBU. Saya ucapkan terima kasih kepada Danantara khususnya Pertamina ya. Ini langsung bergeraknya luar biasa. SPBU udah 100%, SPBE-nya ada 100%, LPG-nya agen 100%, semua sudah beroperasional. Cuma laporan terakhir saya dari Pak Fadullah maupun dari teman-teman di daerah agak antri panjang di beberapa tempat, terutama untuk solar. Dan sudah koordinasikan dengan saya, sudah hubungin langsung Bapak Rosan, kemudian juga hubungin langsung Rosan ya, Menteri Danantara ya, Pak Doni Oskario, kemudian Pak Simon Amina, semua bergerak untuk di titik-titik yang ada antrian panjang itu untuk tambah suplainya. Memang ada problem yang lain, semen di Aceh.
Ini Pak Dekfat mungkin bisa cerita, Wagub. Nah setelah kita pelajari kenapa? Karena lagi masifnya pembangunan nih Pak Kodari. Lagi masifnya pembangunan jembatan, pembangunan rumah ibadah, sekolah. Karena uang udah mulai turun ini. Yang KL besarnya ini. Jadi kalau saya bilang kapal kecilnya itu yang 10,6 triliun dan bantuan presiden 266 miliar dibagikan pada Pemda, itu kapal kecil. Kapal besarnya adalah dari Kementerian Lembaga. Karena sudah disetujui oleh Pak Presiden dan DPR selama 3 tahun 2026-2078 itu sebanyak 100,1 triliun. 100,1 triliun itu terbagi dalam 3 tahapan, 39 triliun lebih kurang 2026, kemudian 32 hampir 33 triliun 2027, dan kemudian 2008 lebih kurang 28 triliun. Totalnya 100,1 triliun. Ini untuk 23 kementerian lembaga. Masih ada lagi, yaitu untuk yang pendukung. Itu ada 10 kementerian lembaga, totalnya 575 miliar. Bakom saya lihat nggak ada, karena nggak ngajukan kali. Oke, nah kemudian begitu mana tadi yang berikutnya tadi belum tuntas itu. Karena para supply EPJ sudah lanjut. Listrik 100% sudah menyala semua. Kita akui ada beberapa daerah kampung seperti di Bener Meriah, kita di tengah, itu listriknya belum tersalur kabelnya. Karena apa? Karena longsor, semua tiangnya putus dan betul-betul nggak ada jalan. Nah di tempat itu dibantu dengan genset, internetnya dibantu menggunakan Starlink. Saya terima kasih kepada PLN, terima kasih kepada Menkom Digi untuk Starlinknya, sehingga tetap listriknya menyala, internetnya jalan. Makanya 100% dikatakan gitu. Kalau nanti ada yang bilang kampung kami masih gunakan genset, iya, karena salurannya belum, tapi listrik kan udah nyala, digunakan genset. Lanjut. Nah ini internet udah 100% saya disampaikan tadi. Saya terima kasih kepada Mbak Ibu Mutia, beliau bekerja keras, timnya menggerakkan semua provider sehingga internet udah 100% di daerah bencana. Ada yang kesulitan dibantu Starlink yang terisolasi, terutama di Bener Meriah seingat saya, dan di Tapani Tengah. Nih, lanjut, ini penting sekali internet. Lanjut, ini kerjasama gotong royong rame-rame. Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, kebutuhan air minum sangat penting sekali, maka dibuatkan sumur bor. Jumlahnya cukup banyak, ini detailnya ada. Ada yang kerjakan TNI AD, ada PU, ada BNPB, ada Polri, ada juga oleh Satgas yang saya pimpin. Ini di Aceh saja 1114. Kemudian yang sudah selesai 710. Inilah data lengkapnya, detailnya. Kemudian ada MCK juga, karena rumah-rumah yang rusak segala macam nggak ada MCK, jadi bangunkan MCK, jumlahnya juga ratusan, sudah selesai. Lanjut. Ini paling berat, jujur saya akuin, dan ini akan memerlukan waktu. Makanya saya bilang kalau saya nggak sanggup setahun, karena di sungai ini yang di lowland, yang di highland kena longsor, tertutup, pindah lagi sungainya. Yang di highland, di lowland kena sedimen. Sedimennya ada yang kayu, ada yang batu, ada yang pasir, ada yang lumpur. Bahkan ada yang sampai ke muara, seperti di Tamiang. Nah, ini nutupin jalan air. Sedimen ini seperti di Kota Padang kemarin banjir lagi tanggal 3. Itu diantaranya selain hujan lebat 1 hari,
Itu dikarenakan juga sedimen sungai di Kota Padang udah tinggi. Baru saya komunikasi kemarin dan tadi dengan wali kota, dengan sekda, provinsi, dan pengecekan tim kita di sana. Sekarang udah ditangani banjir ini, baik. Kemudian penyebabnya salah satunya itu sedimen. Begitu ada banjir, hujan agak lebat dikit, tumpah dia kanan kiri. Itu yang terjadi. Maka tadi juga saya ada komunikasi dengan jajaran Kementerian PU, kepala balai di sana, sungai, mereka sudah melakukan pengerukan. Nah ini nggak gampang. Mana tadi jumlah sungai tadi? Jadi mohonlah kepada rekan-rekan untuk bisa memahami, sekali lagi tidak meminta excuse, tapi faktanya demikian. Jumlahnya 137 sungai, bukan 1-2 ini. Sungainya ada yang lebar seperti Tamiang, panjangnya ada yang puluhan kilometer. Saya disampaikan paling cepat 3 tahun, paling cepat. Ada yang sudah dikerjakan, ya baru 18%, 26% kalau untuk, bahkan kewenangan daerah pun kita ambil alih. Daerah nggak sanggup, uangnya nggak ada, ya sudah diambil alih oleh PU. Terima kasih kepada Menteri PU. Diambil alih juga oleh TNI AD, ada di Tamiang. Sungai ini meruak tuh, jujur. Tapi kita prioritas kepada yang sungai, yang bersedimen, yang bisa berdampak banjir. Sekarang kan masih agak musim panas ya. Meskipun di daerah-daerah ini yang bencana Sumatera ada yang kena lagi. Saya lihat di Sumatera bagian timur, di Jawa, NTT, NTB, Bali udah kurang sungai hujan. Di sana hujan terus. Saya datang 3 minggu, 4 minggu lalu ke Bener Meriah melihat jembatan Enang-Enang, hujan lebat. Kabupaten Agam kena banjir lagi. Tapanuli Tengah, Kecamatan Tuka, jebol lagi. Dari nol lagi harus kita kerja. Pidi Jaya, banjir lagi di satu kecamatan. Dan tinggal tanggal 3 kemarin Kota Padang. Jadi ini, kalau dari bukan sekali pukul, mulai selesai. Dipukul, diperbaiki, hajar lagi. Roboh lagi. Jembatan. Beli ada berapa yang jembatan Aramco yang kena. Yang tergeser lagi. Di Aceh. Ya demikianlah ini kemarin 3 Agustus. Lihat banjirnya. Nah, lanjut. Tadi. Ini Sungai Muara. Ini kerjaan panjang sekali lagi. Saya harus akui. Ini nggak bisa selesai setahun. 3 tahun paling cepat. Pertanian yang terdampak paling banyak di Aceh, 31.000, Sumut 7.000, Sumbar 3.000. Tapi saya hormat dengan Menteri Pertanian, menggunakan anggarannya sendiri dari reguler. Sudah diturunkan 877 miliar. Diberikan kepada Kepala Dinas Pertanian untuk memperbaiki sawah-sawah yang rusak. Di Aceh 23,38%, 7.000 hektar lebih sudah diperbaiki. Di Sumut 74%, 5.451 hektar. Dan di Sumatera Barat paling banyak, paling cepat maju, 98,8%, 3.800 lebih hektar. Di mana saja titiknya yang dikerjakan Menteri Pertanian, ini semua ada dalam slide ini. Totalnya 877 miliar. Dibagikan ke dinas-dinas pertanian itu. Jadi tinggal kita genjot dinasnya yang supaya cepat kerja. Lanjut slide berikutnya. Ini pembagian ini. Uangnya ada semua nih Pak Hodari. Lengkap. Makanya tugas kami gimana membuat agar daerah ini jangan nyimpen uangnya. Uangnya harus cepat untuk dieksekusi. Ini tiap minggu rapatnya sini. Kalau untuk pertanian cuma ngejar ini aja. Aceh besar 15 miliarnya dikemanain. Saya minta bantuan Pak Wagub, Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi, Gubernur
apa nama itu Mahyildi, Pak Sumatera Barat, tolonglah ini uang-uang yang sudah dibagikan ini jangan sampai disimpan, gunakan untuk rehabilitasi sawah di daerah masing-masing. Lanjut. Ya ini apa rehabilitasi lahan-lahan yang dikerjakan oleh Kementerian Pertanian tadi. Lanjut. Nah, irigasi kunci juga air. Anggaran yang sudah dikeluarkan itu totalnya banyak 57 miliar dari Menteri Pertanian. Disalurkan kepada seluruh kabupaten kota yang terdampak irigasinya untuk perbaikan dalam rangka mengairi sawah. Ini reguler, belum anggaran inti tambahan dari Kementerian Keuangan, dan sudah turun. Saya akan jelaskan nanti. Lanjut. Perikanan yang paling banyak itu di Aceh 30.000 lebih hektar. Sumut nggak terlalu banyak 575, Sumbar 25 hektar. Tambah udang, tambah ikan ya. Dari data Kementerian KKP sudah kerja juga. Ini semua data dari Kementerian KKP. Mereka kemarin melakukan refocusing juga anggaran. Tapi anggaran intinya sudah turun juga. Saya akan jelaskan. Lanjut. Nah ini rumah yang rusak 236.000, ringan 145.000, rusak sedang 52.000, berat 37.000. Ini berat inilah yang harus kita bangunkan rumah pengganti mereka. Kalau rumah sedang ringan ini dibantu, si ringan itu 15 juta oleh BNPB, rumah sedang 30 juta, ditambah lagi uang untuk uang makan mereka jaduk 15.000 per orang per hari, ditambah lagi dengan uang isi hunian untuk kursi mebeler 3 juta, ditambah lagi dengan untuk bantuan ekonomi mereka agar hidup usahanya 5 juta, itu oleh Kemensos. Ini pembagiannya udah detail, ada tanya. Lanjut. Nah, ini bantuan yang sudah disampaikan untuk rumah yang rusak ringan. Totalnya lah 275 miliar. Ini yang tahap pertama ini. Di Aceh paling banyak 27 miliar. Ini rumah ringan ini dikasih bantuan 15 juta per rumah. Lanjut. Rusak sedang itu 30 juta. Itu diberikan sudah 380 miliar oleh BNPB. Ini pembagiannya Aceh, Sumut, Sumbar sesuai dengan jumlah daerahnya. Ini ada daerahnya. Lanjut. Nah, ini uang untuk 15.000 per orang per hari. Korban yang terutama yang di Untara, ya, penghunian sementara. Ini sudah direalisasi 673 miliar oleh Kementerian Sosial. Detail penerimaan daerahnya ini, detail orangnya juga ada. Lanjut. Yang ini stimulan untuk isi hunian. Ini 3 juta rupiah. 3 juta rupiah ini sudah disalurkan, totalnya adalah 458 miliar. Di Aceh paling banyak 407 miliar. Nih. Detail daerahnya yang terima ini. Ini langsung ke rekening yang bersangkutan ya. Lanjut. Bantuan ekonomi ini 5 juta per kakak bagi korban. Yang sudah disalurkan 764 miliar. Pembagian semua per kabupaten kota ini dan langsung masuk ke rekening juga. By name, by address. Lanjut. Ahli waris yang sudah disampaikan sebanyak itu 15 juta per jiwa 2015. 75%. Daerahnya ada. Kenapa enggak semuanya? Nyari keluarganya.
Problemnya adalah Kemensos mencari keluarganya yang wafat. Gitu. Kalau nanti ada ketemu, diklarifikasi ada, dibayarkan 15 juta. Lanjut. Inilah total realisasi bantuan dari Kemensos. Totalnya itu adalah banyak untuk Jaduk 673 miliar uang lauk pauk. Kemudian untuk bantuan isi hunian, mebel dan lain 458 miliar. Dan untuk membantu ekonomi 764 miliar. Ini dari Kemensos. Lanjut. Huntara yang sudah dibangun ya khusus untuk di Aceh 20.797. Ini nggak gampang ini. Bangun 20.000 rumah itu nggak gampang. Sehingga nggak ada lagi yang ada di tenda. Baik Aceh, Sumut, Lumbar. Saya udah cek sampai di Aceh pun yang katanya ada udah datang, sudah selesai semua. Sumut sama Sumbar nggak pernah, apalagi Sumbar tidak pernah ada suara di tenda karena mereka sudah selesai dari awal. Huntara yang sudah selesai dibangun di totalnya ya lagi 20.794 dari target 20.797. Ya masih kurang 3 lah. Yang sudah dihuni jumlahnya 20.722. Karena ada juga yang nggak mau menghuni, dia tinggal di rumah keluarganya. Ada dia yang nggak mau tinggal di Huntara boleh tinggal di rumah keluarga, diberikan dana tunggu hunian namanya DTH 600.000 per orang atau per kakak dikali 3 bulan 1,8. Pembagiannya ya inilah datanya lengkap. Lanjut. Ini rekap pembangunan hunian sementara per daerah yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Dana tunggu hunian yang saya sampaikan tadi sudah 100% disalurkan 20.986 untuk KK. Masing-masing 16.000 orang sering per KK per bulan. Berarti 3 bulan. 1,8. Ini detailnya pembagian. Ini data Kemensos. Lanjut. Nah ini kita mulai membangun Huntap. Target membangun Huntap itu 44.121. Yang sudah selesai dibangun baru 1.012. Di Aceh 417, 564, 31. Yang sedang dibangun 2.187. Nah, ada dua instansi yang mengerjakan ini. Yang utama, satu adalah Kementerian PKP kalau dia dalam kompleks. Ada yang relokasi kompleks mereka. PKP itu mengerjakan semua. Tanahnya dari Pemda. Kalau dia minta, enggak Pak, saya mau minta dibangun di tanah saya, tapi yang aman. Nah itu BNPB membangunkan. Indeksnya sementara 60 juta, tapi mau ditingkatkan diusulkan 70 atau 80 juta ke Bapak Presiden. Itu ngerjakannya BNPB itu nggak gampang karena satu-satu harus ditanyain mau minta kemana dan jumlahnya juga nggak sedikit. Jumlahnya tadi saya sampaikan tadi 44.000 nih mau dibangun. Lanjut. Ya ini detail pembagian daerah-daerahnya. Tapi ada juga Untap yang dibangun dengan skema gotong royong. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menko Polkam yang sudah membangun 104 Untap di Aceh Utara. Udah diisi. Terima kasih juga kepada Polri membangun di Aceh Tamiang. Kalau saya nggak salah 100 atau 200. Jadi selesai juga. Ditempati juga. Dan ada lagi dari Yayasan Buddha Suci Pak. Jumlahnya 2.603. 1.000 untuk Aceh, 1.003 untuk di Sumatera Utara, dan 1.103 dan 500-nya adalah Sumatera Barat. Ini sebagian besar sudah selesai. Kemudian lanjut. Ya ini yang saya sampaikan tadi nih. Di Aceh itu misalnya 34.000
yang mau dibangun di tempatnya sendiri 7.502, ya ini dibangun BNPB. Ada yang dibangunkan di luar dari tanahnya dia, tapi milik tanahnya tempat-tempat lain gitu, bukan tanah yang rusak itu, dia nggak mau trauma di situ. Tapi saya punya tanah tempat lain Pak, tapi saya mau bangun sendiri, oke, dikasih 60 juta, 2 tahap 30-30, 8.091. Kemudian nggak Pak, kami mau minta dibangunkan kompleks saja biar kami bersama-sama, 10.313. Ini dikerjakan oleh Menteri Perumahan Pak Ara Sirait. Inilah datanya, Aceh, Sumut, Sumbar. Jadi yang harus dibangunkan kompleks Pak Ara Sirait 16.000 lebih, yang dikerjakan oleh BNPB dan baik mandiri maupun ex itu, ini BNPB nih, jumlahnya hampir 16.000 lebih. Mereka harus kerja keras betul nih. Oke, detailnya ada ini. Lanjut. Ya, ini yang program tadi saya sampaikan dari Bunda Suci. Terima kasih ya saya Bunda Suci. 2.603, di Sumut 1.103, Aceh 1.000, Sumbar 500. Lanjut. Lumpur, target 720 sasaran, alhamdulillah sudah kita kerjakan 100%. Tapi banjir lagi kemarin di Kapteng, banjir lagi di Agam, banjir lagi di Pidijaya, banjir lagi di Benar Meriah dan Biren. Hujan masih, bawa lagi lumpur. Sudah kita kerja lagi. Ya mohon maaf pada masyarakat, ya begitulah alam, kita nggak bisa lawan. Kita bisa bekerja semaksimal mungkin aja. Lanjut. Saya ingin menyampaikan ya ini. Ya kalau kayu tadi di Aceh 70% tertangani, Sumbar, Sumut sudah ditatangani. Udah intinya kayu ini sudah dipakai aja oleh Pemda yang ngelola, terutama untuk pembangunan hunian sementara, hunian tetap, jembatan, apa aja untuk kepentingan bencana ini. Tapi banyak juga yang serpihan yang nggak bisa dipakai lagi. Udahlah, ini kalau bisa dikerjasamakannya dengan pihak ketiga oleh BUMD, kemudian buat kayu bakar gitu apa, yang penting bersih gitu. Dan uangnya bisa masuk PAD. Ini cukup banyak nih tumpukannya. Sekarang udah jauh. Ini seperti ini yang madrasah di apa nama itu ya di Aceh Tamiang sekarang kan udah bersih. Kira demikian. Lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan data mengenai anggaran. Kita kan tahapnya ada 3 dalam penanganan bencana itu. Pertama tahap darurat, itu fokus utamanya adalah evakuasi, penyelamatan, emergensi. Dan itu langsung dari Presiden. Pengerahan semua kekuatan nasional kerjakan. Nah yang kedua adalah masa transisi, maka dibentuk Satgas Januari transisi. Tapi saya melihat dan mendengar aspirasi dari beberapa daerah yang meminta jangan dulu Pak dimasuk ke tahap rehab rekon, biar kami transisi dulu. Kenapa? Karena banjir lagi. Bahkan ada yang dari darurat lagi yang banjir-banjir itu. Sehingga nggak semuanya masuk ke tahap rehab rekon. Kenapa tahap rehab rekon penting? Ini menyangkut masalah administrasi, sama administrasi keuangan. Di masa tahap rehab rekon, maka berlaku sistem pengadaan itu normal dan harus berbasis rencana induk yang dibuat, dikompil, direkap dari semua daerah usulannya apa, mau bangun jalan apa, mau bangun rumah ini, sekolah di mana. Direkap juga oleh KL Kementerian Lembaga yang juga turun ke bawah, dikawinkan oleh Bappenas, ketemulah kemudian rencana induk rehab dan rekon selama 3 tahun sampai 2028 dan diajukan anggarannya.
yang saya sampaikan tadi, pengajuan anggaran di tiap-tiap daerah, setelah itu dibaca dan kemudian sinkronisasikan, keluarlah angka sebanyak 100,1 triliun sampai dengan 2028. Terbagi menjadi 39 hampir 9 triliun, 4.378 kegiatan. Jalan, kemudian kantor desa, tambak, kesehatan, semuanya 4.378 kegiatan oleh KL. Ini belum termasuk yang dikerjakan oleh daerah dengan anggaran 10,6 triliun. Jadi tahun ini kita bekerja dengan KL 38,9 ditambah yang pendukung tadi. Yang pendukungnya ya mungkin kira-kira 200-an miliar saja kira-kira. Katakanlah hampir 40 triliun. Nah, inilah yang kemudian diajukan ke Menteri Keuangan. Rapatlah kita DPR, dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Ketua DPR Pak Profesor Dasko. Disepakatilah angka ini termasuk pecahannya ke Kementerian Lembaga. Nah sekarang kita melihat mana aja yang udah turun. Ini nggak apa-apa biar sampaikan kepada publik. Saya udah rapat dengan Menteri Keuangan juga, rapat di DPR pimpin langsung Pak Dasko. Coba lihat datanya, mana aja deh yang sudah turun dan angkanya berapa. Inilah dia. Yang sudah turun itu untuk BMKG, Kemendikbudristek, Kemenhub, IKP, PU, perikanan, alhamdulillah saya bersyukur banget nih. Kesehatan, lingkungan hidup, pertanian, terima kasih banyak nih. Kemudian sosial, ini yang bagi saya kritikal, yaitu PU nomor 1. Rakyat membutuhkan jalan jembatan permanen. Perbaiki. PKP untuk huntap, hunian, jangan terlalu lama di Huntara. Dikdasmen untuk ngurusi 4.992 sekolah yang rusak. Kemudian pertanian untuk masalah sawah, kebun yang rusak. Kemudian Kementerian KKP untuk tambak-tambak. Kesehatan untuk fasilitas kesehatan. Saya berterima kasih. Kementerian Perhubungan juga udah. Ini keluar. Badan Ekonomi Kreatif sudah. BNPB sudah. Statistik sudah. Kemendagri sudah. Nah, ada yang belum memang. Yang saya minta mungkin prioritas itu adalah Kementerian UMKM. Untuk membantu kafe-kafe, resto, toko-toko yang rusak. Kemudian Kementerian Agama. Ini untuk pondok pesantren, rumah ibadah, dan lain-lain. Ini belum turun. Saya selalu tiap hari Pak Sekjen dengan Kapusko koordinasi dengan Menteri Keuangan. Rata-rata katanya data pendukungnya yang kurang. Jadi kementerian ini ngajukan gelondongan, minta angka aja. Padahal harus didukung data yang mau dibangun apa. Kementerian Keuangan sangat saklek kalau untuk urusan itu. Nah, sehingga yang sekarang tersalurkan anggaran dari target alokasi 39 triliun itu yang udah turun 37 triliun. Ini biar aja publik tahu. 37 triliun udah turun, pembagiannya PU misalnya 22 triliun udah keluar. PKP rumahan 2,3 triliun udah keluar. Dikdasmen 4,6 triliun udah keluar. Jadi yang nggak ada alasan lagi untuk tidak bekerja, untuk memperbaiki sekolah-sekolah. Prioritas kan sekolah-sekolah yang sulit, yang di tenda dan lain-lain. Kemudian pertanian 2,6 triliun. Ya sawah-sawah saya harap bisa dipercepat untuk diperbaiki. Kemudian Kementerian Kesehatan 532 miliar. Ya, Pak Budi saya tahu udah punya konsep, dikasih uang ini langsung akan beres. Kemudian KKP juga sudah keluar kemarin ya. KKP 1,5 triliun. Artinya tambah-tambah udang dan lain, tambah ikan harus segera dibenahi. Uangnya udah ada,
ekonomi kreatif, ya udah, untuk membaca kegiatan peta-peta permasalahan di sana, saya minta Menteri Ekonomi Kreatif mengerjakan. Kemensos untuk tambahan jaduk yang 3 bulan panjang, yang tinggal di Untara, kasihanlah kalau mereka cari makan sendiri. Kemudian ada tambahan-tambahan lagi yang diajukan menyusul, karena tadinya bantuan-bantuan itu nggak terdata, yang di daerah terpencil diajukan lagi. Ini harus di cover oleh Kementerian Sosial, udah punya anggaran 2,5 triliun. Inilah totalnya 37 triliun. Paling besar adalah PU, nomor 2 adalah Diktasmen, berikutnya adalah pertanian, Kementerian Sosial, kemudian Kementerian PKP. Ini yang besar-besar. Ini yang saya harapkan bergerak sehingga akan terasa lebih baik lagi upaya pemulihan kita, biar masyarakat menyaksikan langsung. Lanjut. Ya, ini kalau kita lihat di Aceh dari 2026 ini, maka total anggaran dari KL tadi, kementerian Dasmen, Kemenkes, ini belum termasuk KKP, belum pertanian, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lembaga yang sudah terima uang, belum dari pertanian, KKP, ya, belum. Ini totalnya sebanyak 20 triliun. Ini sudah per daerah yang terdampak. Dan kita sudah sampaikan Zoom meeting. Soft copy ini pun kami sampaikan kepada seluruh kepala daerah, agar mereka tahu termasuk rincian kegiatannya. Ini kan ada kek kegiatan, mau ngapain aja. Di Aceh Barat PU mau buat apa? 3 kegiatan. PU mau buat apa lagi? Di Aceh Utara ada 109. Detailnya ada semua lengkap, sehingga bupati itu tahu, oh PU mau mengerjakan ini di tempat saya. Lanjut. Ini Aceh. Sumatera Utara dari PU, KPKP, Diktasmen, Kemenkes, Sosial, sampai BPS totalnya 7,3 triliun. Lengkap dengan di mana kegiatannya dan bupati, isi kegiatannya pun ada. Akan dibagikan juga kepada kementerian, para bupati, wali kota dan gubernur se-Sumatera Utara. Lanjut. Untuk Sumatera Barat totalnya lah 5,5 triliun lebih, bagaimana pada slide ini. Dan para bupati wali kota yang ikut Zoom saya pasti tahu jumlah yang berapa di daerahnya mau mengerjakan apa, sehingga provinsi, kabupaten kota bisa menyesuaikan mana yang nggak tercover pusat, bisa dikerjakan daerah. Panjang anggarannya ada. Dan ya memang saya juga memberikan usulan kepada Bapak Presiden, pada DPR, Menteri Keuangan, Bappenas, sebaiknya daerah-daerah yang terkena dampak bencana ini tahun depan IKD-nya mereka itu ditambah, IKD, tambahan keuangan daerah, transfer keuangan daerah dari pusat, supaya mereka juga bisa bekerja paralel dengan kementerian lembaga. Nah, saya sekali lagi berharap rekan-rekan kepala pimpinan kementerian lembaga yang sudah tersalurkan anggarannya, ada berapa belas totalnya kementerian lembaga yang sudah tersalurkan? 16. Saya sudah sampaikan di grup kabinet agar segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program kegiatan yang ada dalam rencana mereka, yang terdaftar dalam rencana induk dan anggarannya sudah masuk. Jangan lambat-lambat, karena tinggal ini udah bulan Agustus awal, kita punya waktu lebih kurang 5 bulan untuk mengeksekusi 39 triliun. Nah, bagi daerah
KL yang belum mendapatkan dari Menteri Keuangan, saya memohon supaya sekjennya atau mengirim eselon 1 yang bertanggung jawab koordinasi dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Jangan sampai hanya masalah kekurangan dokumen pendukung, administrasinya, sehingga uangnya nggak disalurkan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menjamin uang ini beliau udah siap. 39 triliun itu udah siap. Persoalannya di administrasi. Kurang data dukung. Dan kemudian saya meminta kepada kementerian, saya ulangi, kepada daerah-daerah, gunakan betul. Kami akan pelototi anggaran yang ada 10,6 triliun itu digunakan betul-betul untuk kepentingan dalam rangka mitigasi bencana. Dan saya sudah berikan power kepada mereka untuk menyusun, menggunakan, hanya memberitahukan tanpa dibahas di DPRD. Nah, ke depan yang akan kami kerjakan, kami sudah tahu program-program kegiatannya Satgas sudah tahu. Kementerian lembaga mau mengerjakan 2.749 kegiatan, ya, sebanyak 37 triliun. Ini akan kami datangi nanti. Selain rapat mingguan, kami juga buat platform untuk mengetahui progres tiap-tiap bentuk kegiatan yang 2.749 ini. Setelah itu cek lapangan, sampling, dan kemudian mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah. Saya juga minta bantuan Kaposko, gubernur yang sehari-hari dikerjakan oleh Pak Wagub, Pak Aceh, Pak Padullah. Betul-betul anggaran 1,6 triliun itu 1,6 triliun digunakan untuk apa? Dan betul-betul digunakan untuk bencana. Kemudian kepada Kaposko Sumatera Utara, Gubernur Pak Bobi, dan juga beberapa kali rapat, saya minta tolong awasi dan kendalikan betul tambahan anggaran 6, sekian triliun Sumatera Utara, ditambah selangnya 2,6 triliun untuk Sumatera Barat. Pak Gubernur Pak Mayildi rapatlah dan dievaluasi. Kami juga akan datang paling enggak sebulan sekali untuk mengecek progres ke lapangan dan rapat. Apalagi yang kurang. Itulah kira-kira Bapak sekalian yang akan kami kerjakan. Progres yang sudah terjadi, kami share data ini kepada Bapak sekalian. Terakhir, saya ingin menjelaskan sedikit aja yang sempat viral mengenai namanya jembatan Enang-Enang gitu di Kabupaten Bandar Meriah. Ada dua pendapat, ada dua isu yang muncul yang menurut saya kurang tepat. Yang pertama, bahwa masyarakat membangun secara swadaya jembatan Enang-Enang ini. Stop yang videonya. Stop ya situ. Masyarakat membangun jembatan Enang-Enang ini. Narasinya seperti itu, swadaya. Yang kedua, masyarakat, pemerintah tidak memberikan perhatian kepada masalah jembatan ini. Nah, saya mau koreksi, saya sudah datang langsung ke sana. Setelah itu Menteri PU besoknya, seminggu kemudian Menteri Pertanian Pak Amran ke sana sambil memberikan bantuan kopi dan lain-lain, bibit. Nah, setelah kita melihat persoalannya, ini jembatan ini net nih, yang bagus ini gambarnya, oke lah. Yang ini jembatan ini jembatan baja, ini beton. Permasalahannya jembatan ini utuh, tapi kakinya patah. Ini kenapa? Karena jalan ini jalan ini, tadi jembatan ini lurus, nggak miring kayak gini, lurus sampai ke atas ini. Nah, ini jalan aspal sampai ke sini. Di atasnya jalan aspal sampai ke sini, nyambung ke jembatan Enang-Enang.
Nah itu dia anjlok cek gitu, karena patah kakinya ini. Ini semua longsor, ini hujan lebat bukan main, hingga longsor. Tapi karena ini kalau jembatan lain hancur terbawa, ini baja, kuat dia. Nah, dia terbawa, tanah ini longsor semua, ini longsor semua. Sehingga jalan aspal yang tadinya dari atas ke sini anjlok, habis turun ke bawah. Jembatannya pun anjlok, jerak. Nah, ini jembatannya anjlok, jerak. Jembatannya utuh. Nah, apa yang dikerjakan oleh masa waktu itu? Datanglah balai PU. Datang orang Aceh juga, namanya Pak Zulkarnaini. Nanti saya kasih fotonya setelah ini. Saya mengadakan pertemuan dengan dia, mendamaikan. Jadi mana fotonya perdamaian itu? Jadi, nah ini foto perdamaian ini di rumah Bupati. Ini Pak Zulkarnaini, orang Aceh juga. Bilang, Pak ini nggak aman kalau dilalui. Struktur tanahnya anjlok, hancur, longsor. Yang kalau dilalui, apalagi oleh roda 4, saya nggak jamin. Sehingga beliau minta supaya masyarakat menggunakan jalan putar. Masyarakat bilang, jalan putar repot, ini jalan putar ini. Itu juga jembatannya hancur, jalan batu yang ada itu. Dan harus mutar jauh. Jalan mutarnya harus jauh ini. Ini jalannya. Ini jalan alternatifnya. Mutar jauh. Sehingga mereka masyarakat itu dipimpin oleh Pak Syarial namanya. Kami minta agar kami tetap bisa pakai ini, paling enggak untuk jalan kaki, naik motor sama roda 4 aja. Truk oke lah jangan. Ngotot. Satunya bertahan pada berprinsip pada safety, keamanan. Yang masyarakatnya aktif, operasional. Hingga akhirnya masyarakat sudah kita bangun sendiri. Kalau Bapak nggak mau bangun, dibangunlah. Kemudian ini jalan ini jalan nih. Ini harusnya tadi jalannya ke sini, ini atas ini jembatannya ke sini tadinya nih. Aspal nih. Ini aspalnya anjlok semua. Ya bangunlah masyarakat gotong royong, bangun jalan menuju jalan aspal di atas ini. Jalan sirtu ini dibangun. Nah, jadi mana tadi gambar perdamaian? Ya, saya damaikan mereka. Dalam ini Pak Zulkarnaini orang Aceh. Apa udah datang duluan juga? Sudah datang, bukannya nggak diperhatikan. Cuma beda pendapat dengan Pak Syarial. Mana Pak Syarial yang di warung tadi mana? Nah, ini Pak Syarial ini sama tokoh Pak Said namanya. Pokoknya harus dipakai. Nah, ya sudah saya damai. Oke lah. Jalan tengahnya gini deh. Mana jalannya? Kita ambil jalan tengah. Untuk jalan yang ini kita akan perbaiki, kita aspal. Yang sudah dibangun masyarakat, terima kasih. Kita apresiasi. Jalan ini kita aspal. Nih. Sampai ke jalan aspal berikutnya. Yang dibangun masyarakat yang ini, jalan situ. Yang urunan 1 miliar itu. Nah, jembatan ini bawahnya harus kita perkuat. Diperkuat dengan beton. Kalau diangkat kayaknya nggak bisa lagi. Sulit. Sehingga dibuat boleh lewat jalan orang roda 2 maksimal roda 4 untuk penumpang warga lah. Tapi nggak boleh kendaraan roda 6 truk apalagi tronton, nggak mungkin bisa. Saya aja jalan kaki nih hampir 60 derajat jalan kaki begini tadinya lurus udah begini nih. Ini satu boleh, tapi truk nggak boleh. Setuju. Kami juga berharap begitu Pak. Ya, oke. 2, jalan yang alternatif tadi dibangun jembatan dan diaspal supaya masyarakat bisa jalan putarnya nyaman juga. Setuju mereka, malah mereka minta juga itu. Kalau nggak jalan yang ini, truk yang lewat situ Pak. Setuju. Yang ketiga, dibangunkan oleh Pak
Pak Menteri PU, Pak Dodi, mencari lokasi sekitar sini untuk dibangunkan jembatan baru. Dan ada satu lagi jembatan yang mau dibangun, jembatan panjang, tapi dimulai 2027. Itu jembatan yang akan jadi ikon Tanah Gayo. Jembatan terpanjang 400 meter ini dia. Desainnya udah dibuat. Kalau tadi jalan jembatan enang-enang tadi, bangun jalan ini, jembatan ini. Sudah dipersiapkan dan direncanakan oleh Menteri PU dimulai 2027 kalau salah 3 tahun selesainya. Semua sepakat happy ending selesai. Jadi narasi bahwa pemerintah nggak hadir tidak. Kepala balai PU-nya sudah duluan datang juga. Ini beda pendapat yang saya damaikan. Yang kedua, masyarakat tidak membangun jembatannya. Jembatan ini tetap begitu. Yang dibangun masyarakat adalah jalan tadi kan ini ya, jalan yang menuju jalan aspal, dibangun sirtu. Nih sirtunya ini. Itulah yang ramai viral di masyarakat. Sekalian mohon maaf kalau ada yang berkenan, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau mau tanya langsung kepada orang yang sehari-hari di sana, ada Pak Wagub, Pak Fadullah. Demikian Bapak Kodari, Kabakom, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Pak Mendagri kasih paparan, kita tercerahkan semua, datanya lengkap sekali. Baik, rekan-rekan media, karena memang sudah terbatasnya waktu, kita mungkin akan akomodir 1 atau 2 pertanyaan saja. Saya persilakan. Ya, kepada Pak Tito saja. Baik, ada pertanyaan? Persilakan. 1. Baik, silakan Mbak. Perkenalkan, saya Zaira dari Tembara. Izin bertanya terkait banjir yang ada di Padang kemarin hari Senin dari Anda sendiri, apakah ada tanggapan dan progres yang sedang dikerjakan? Langsung saya jawab, saya sudah komunikasi dari kemarin ya dengan BNPB, kemudian sudah turun, Pak Kapolda, Pak Pangdam juga mengerahkan pasukan dan turun. Dan kemudian juga saya ngecek juga ke Sekda Provinsi dan juga terakhir kepada Pak Wali Kota. Yang intinya ini banjir tanggal 3 hujan, tapi enggak seperti banjir yang dulu, lebat yang dulu berhari-hari 4-5 hari. Nah, banjirnya juga tidak membawa lumpur, tapi air, genangan air terjadi. Tidak ada ke rumah fasilitas yang rusak terlalu berat, nggak ada. Tapi ya genangan di jalan-jalan cukup mengganggu, ya. Dan kemudian ada juga yang terkena rumah, ya. Tapi tidak separah, nggak bawa lumpur seperti yang lalu. Pak Wali Kota, kemudian Pak Sekda Provinsi sudah bekerja, memberikan bantuan juga, makanan dan lain-lain. Dan intinya mereka dapat ditangani dengan dukungan dari TNI, Polri, dan BNPB. Ya. Namun ada memang yang mereka minta bantuan, yaitu saluran PDAM. Dulu saluran PDAM-nya pada waktu bencana November 2005 rusak. Sedang diperbaiki sebagian lagi sekarang terdampak lagi, sehingga mereka mau perbaiki lagi. Nah, saya sampaikan Pak Wali Kota kalau nggak salah ada anggaran 200 miliar lebih kalau salah itu dari tambahan IKD dari Pak Presiden di bulan Januari. Bisa manfaatkan itu. Atau provinsi kan ada 500 miliaran ditambah kemarin oleh Pak Presiden Januari. Bisa dari provinsi backup kalau kebutuhannya bisa mencukupi untuk
memperbaiki saluran PDAM itu. Nah, kalau memang nggak mampu, saya akan sampaikan kepada Menteri PU. Kepala balai sungainya juga udah datang ke sana. Kan tinggalnya memang di situ, kepala balai. Mereka turun juga. Nah, di samping saluran PDAM yang mereka minta bantuan, ada satu yang mereka nggak bisa kerjakan. Dan itu betul-betul membutuhkan pemerintah pusat, yaitu pengerukan sungai di tengah kota Padang. Karena apa? Karena beberapa lokasi sedimennya tinggi. Kemarin hujan itu tertahan sedimen karena sudah tinggi, tumpahlah dia ke kanan kiri. Nah, saya udah langsung telepon kepada kepala balainya tadi pagi. Kepala balainya, kami udah kerja dari kemarin, Pak. Ini sedimen kita akan segera dikorek gitu, kalau sana ada gambarnya juga itu. Ada gambarnya yang di Kota Padang sudah mengerahkan alat berat untuk mengeruk sedimen-sedimen di titik-titik yang terutama kalau hujan bisa banjir gitu. Prioritasnya seperti itu. Kalau semuanya panjang sekali. Saya kira itu masih. Terima kasih kepada rekan-rekan media dan juga mungkin ini menjadi akhir menutup acara konferensi pers kita hari ini. Saya Caca Anissa, terima kasih, sampai jumpa.